Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tishy Primaningsi NPM 1911060021, jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi alam. Nah, apa sih seleksi alam itu? Seleksi alam adalah suatu proses non-acak bertahap di mana sifat-sifat biologi bisa menonjol atau menghilang dari populasi sebagai fungsi perbedaan reproduksi dari pembawanya. Nah, seleksi alam merupakan mekanisme kunci dalam suatu evolusi. Nah, variasi genetik dalam populasi dapat menyebabkan beberapa individu survive dan bereproduksi lebih berhasil dibanding dengan yang lainnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sukses reproduksi juga penting. Seleksi alam bekerja pada fenotip, ciri teramati dari suatu organisme, namun dasar genetik dari setiap fenotip yang memberikan keuntungan reproduksi semakin lama akan semakin dijumpai dalam suatu populasi. Nah, dalam perjalanan waktu, proses ini menghasilkan adaptasi yang memberi kekhususan pada populasi niche ekologi yang akhirnya akan memunculkan spesies yang baru. Dengan kata lain, seleksi alam adalah proses penting cara bekerjanya evolusi di dalam populasi suatu organisme. Nah, berbeda dengan seleksi artifisial, di mana manusia menyukai sifat-sifat yang tertentu pada seleksi alam. Lingkunganlah yang berperan sebagai filter mana variasi yang mampu lolos. Nah, seleksi alam adalah letak batu pertama dalam biologi modern. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Darwin pada tahun 1859 dalam bukunya yaitu On the Origin of Species. Nah, pada buku ini seleksi alam dipandang mirip dengan seleksi artifisial, suatu proses yang dipakai manusia untuk memilih secara sistematis sifat-sifat yang disukai dari hewan atau tanaman untuk bereproduksi. Nah, konsep seleksi alam awalnya dikembangkan tanpa adanya teori hereditas yang valid. Nah, saat Darwin menulis buku ilmu ini, ilmu genetika modern belum dikenal sama sekali. Penggabungan antara evolusi Darwinian yang tradisional dengan penemuan-penemuan selanjutnya dalam genetika plastik dan molekuler diberi istilah sebagai sintesis evolusi modern. Nah, di abad ke-19, seleksi alam dan museum sejarah alam adalah hobi yang sangat digemari. Penjelajahan bangsa Eropa dan ekspedisi laut memperkerjakan para naturalis dan kurator museum yang memamerkan spesimen awetan dan hidup dari beragam kehidupan. Nah, Charles Darwin adalah seorang alumni Inggris yang terdidik dan terlatih dalam bidang ilmu sejarah alam. Sebagai sejarawan alam, ia mengoleksi, mengkatalog, dan mendeskripsi dan meneliti banyak koleksi spesimen yang disimpan dan dikelola kurator di museum. Nah, Charles Darwin bertugas sebagai naturalis yang ikut dalam pelayaran HMS Beagle. Dikontrak selama 5 tahun dalam ekspedisi keliling dunia. Selama pelayaran ini, Darwin mengobservasi dan mengoleksi banyak sekali organisme. Ia tertarik akan keanekaragaman bentuk-bentuk kehidupan di sepanjang pantai Amerika Selatan dan kepulauan Galapagos di dekatnya. Nah, Charles Darwin ini memperoleh banyak pengalaman saat ia mengkoleksi dan mempelajari sejarah alam dari bentuk-bentuk kehidupan di tempat-tempat yang sangat jauh. Melalui studinya, Darwin memformulasikan gagasan bahwa setiap spesimen berkembang dari moyangnya dengan fitur-fitur yang serupa. Pada tahun 1838, ia menjelaskan bagaimana suatu proses yang disebut sebagai seleksi alam memungkinkan ini semua terjadi. Darwin mencatat bahwa tanaman anggrek memperlihatkan beragam adaptasi kompleks untuk menjamin adanya penyerbukan. Semua ini berasal dari bagian-bagian bunga yang dasar. Gagasan Darwin ini bagaimana evolusi bekerja didasarkan pada observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila semua individu pada suatu spesies sukses bereproduksi, maka populasi spesies tersebut akan meningkatkan sejumlah yang tak terkontrol. Kemudian, ukuran populasi cenderung sama dari tahun ke tahun. Kemudian, sumber daya lingkungan terbatas,
lalu tak ada dua individu dalam satu spesies yang sama persis, kemudian banyak variasi dalam populasi ini akan diwariskan ke keturunannya. Nah, Darwin mendeduksi bahwa karena organisme menghasilkan lebih banyak anak dibanding daya dukung lingkungannya, maka tentulah perjuangan kompetisi untuk bertahan hidup dan hanya sedikit individu yang dapat bertahan hidup pada setiap generasinya. Darwin menyadari bahwa bukan hanya faktor kebetulan saja yang menentukan kemampuan survive. Ketahanan hidup tergantung pada sifat atau ciri setiap individu, dan sifat-sifat ini bisa membentuk atau menghalangi kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi. Nah, individu yang beradaptasi baik ataupun cocok kemungkinan besar akan meninggalkan lebih banyak anak dibanding individu pesaing yang kurang beradaptasi. Kemudian, Darwin juga tahu bahwa kemampuan individu untuk survive dan bereproduksi dapat menyebabkan perubahan populasi. Nah, sifat-sifat yang membantu organisme untuk survive dan bereproduksi akan diakumulasi dari generasi ke generasi. Sebaliknya juga, sifat-sifat atau ciri yang menghalangi organisme untuk survive dan bereproduksi akan hilang. Darwin menggunakan istilah seleksi alam untuk proses ini. Nah, seleksi alam umumnya disamakan dengan survival of the fittest. Tapi, pernyataan ini berasal dari Principles of Biology, karangan dari Herbert Spencer, pada 1864, 5 tahun setelah karya Darwin terbit. Survival of the fittest mendeskripsikan bahwa proses seleksi alam dengan tidak tepat, sebab proses ini bukan semata tentang ketahanan hidup dan tidak selamanya yang paling cocok yang bertahan hidup. Kemudian, observasi variasi pada hewan dan tumbuhan membentuk dasar teori dari seleksi alam ini. Sebagai contoh, Darwin mengobservasi bahwa tanaman anggrek dan juga serangga berhubungan erat sehingga memungkinkan terjadinya penyerbukan tanaman. Ia juga mencatat bahwa tanaman anggrek memiliki berbagai struktur yang atraktif bagi serangga sehingga polen dari tanaman dapat menempel di tubuh serangga. Dengan cara ini, serangga akan membawa polen dari tanaman anggrek jantan ke tanaman yang betina. Meskipun penampakan tanaman anggrek sedemikian rumit, bagian-bagian khusus tanaman ini tersusun dari struktur dasar yang sama yang juga menjadi bagian dari bunga anggrek yang lain. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.